Nama saya Ketut Saka Pradipta dengan NIM 2H1505108. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika, dan di sini saya akan menjelaskan tentang materi representasi data, alur pemrosesan data, sistem bilangan, teori bilangan, konversi bilangan, dan operasi aritmetika bilangan. Di sebelum lanjut, saya akan mempresentasikan tentang representasi data. Data adalah suatu yang belum mempunyai arti bagi penerima, di mana data ini masih memerlukan adanya suatu pengelolaan. Data dapat berwujud gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, ataupun simbol-simbol lain yang dapat kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian, atau suatu konsep. Kemudian, representasi data adalah lambang yang memberikan tanda bilangan biner yang telah diperjanjikan oleh yakni 0 untuk bilangan positif dan 1 untuk bilangan negatif. Kemudian pada bilangan representasi data, n bit, jika susunan data dilengkapi dengan bit tanda, maka diperlukan register dengan panjang n tambah 1 bit. Kemudian dalam hal ini, n bit digunakan untuk menyimpan bilangan biner itu sendiri dan 1 bit untuk tandanya. Pada representasi data, representasi bilangan biner yang dilengkapi dengan tanda bilangan, bit akan didapatkan pada tanda posisi paling kiri. Berikut adalah alur pemrosesan data. Dari input storage, RAM, hingga ke program storage dan working storage. Kemudian pada working storage terjadi proses melingkar seperti ini, kemudian hingga berlanjut ke output storage, dan pada program storage hingga ke instruction register akan langsung muncul ke output storage. Kemudian ini adalah alur pemrosesan data dari input device hingga output device, dimana seperti yang dijelaskan ini, input device akan memberikan masukan data, kemudian diproses dalam CPU oleh kontrol unit ALU dan ROM atau ROM dan RAM dalam kurung memori, kemudian akan memunculkan keluaran data pada output device. Berikut penjelasannya. Input merupakan data yang diproses, kemudian input output merupakan IO merupakan input atau output. Proses merupakan pengolahan data yang dimasukkan, kemudian memori adalah tempat menyimpan data sementara saat diproses. Kemudian storage merupakan penyimpanan data secara permanen, dan output adalah data yang sudah ditampilkan berupa tampilan suara atau cetakan. Kemudian pada penjabarannya, ALU merupakan semua perhitungan aritmatika dan matematika tadi dalam instruksi program. Kemudian CU merupakan bagian dari CPU yang bertugas memberi arahan atau kendali kontrol terhadap operasi yang dilakukan pada bagian ALU, arithmetic logical unit, dalam CPU. Kemudian ROM merupakan tempat menyimpan data yang bersifat permanen dan tidak tergantung pada arus listrik atau non volatile. Namun, program yang disimpan pada ROM bersifat hanya bisa dibaca oleh para pengguna komputer. Kemudian, faktor-faktor yang mengaruhi kecepatan proses pada proses ini, yaitu yang pertama, register. Register merupakan instruksi tempat menyimpan instruksi selama proses berjalan. Ukurannya sampai dengan jumlah data yang dapat diproses dalam satu waktu. Dalam kurung, ukuran register dapat berukuran 32 bit yang berarti dapat memproses 4 byte dalam satu satuan waktu. 4 byte data dalam satu satuan waktu, dimana contohnya 1 byte sama dengan 8 bit, jadi 32 bit sama dengan 4 byte. Kemudian RAM. Semakin besar RAM, semakin banyak data yang dapat disimpan, sehingga akses data lebih cepat dan dibandingkan dengan akses secondary storage atau storage tambahan.
Jika ukuran aplikasi besar, maka tidak cukup di-load sekalian ke dalam memori, maka dia akan dilakukan proses segmentasi atau swapping, pemindahan data dari memori ke storage. Kemudian faktor yang ketiga yang mempengaruhi adalah CPU clock. Jadi semakin tinggi CPU clock, maka semakin cepat perintah yang dapat dieksekusi. Kemudian data bus atau data pad tepat menentukan besarnya data yang dapat ditransmisikan antara CPU dan device lain. Layaknya jalan raya yang menghubungkan antara CPU dan device lain. Kemudian cache memory, semakin cepat dan semakin besar cache, maka proses akan menjadi lebih cepat. Karena cache menyimpan berkas data dari memori sebelumnya, yang ketika kita membuka data itu akan dapat prosesnya akan lebih cepat karena data itu sudah tersimpan dalam cache memori. Kemudian selanjutnya adalah tipe data. Tipe data merupakan di setiap bahasa pemrograman yang tersedia berbagai jenis tipe data. Penentuan tipe data yang tepat sesuai dengan karakteristik data yang diolah, yang akan menjadikan sebuah program dapat dieksekusi secara efektif. Kemudian data numerik. Tipe data numerik merupakan data yang memrepresentasikan integer dan pecahan fixed point, real floating point, dan desimal berkode biner. Dimana kemudian data logikal yang digunakan operasi logika untuk menentukan atau memeriksa kondisi seperti yang dibutuhkan untuk instruksi bercabang kondisi. Kemudian data bit tunggal untuk operasi shift, clear, dan test. Kemudian data alfanumerik merupakan data yang tidak hanya dikodekan dalam bilangan tapi dengan huruf alfabet dan karakter khusus lainnya. Adapun jenis-jenis tipe data sebagai berikut, yaitu data yang pertama integer. Integer adalah data numerik yang tidak mengandung pecahan yang disajikan dalam memori komputer dengan angka bulat, mengacu pada objek data yang dengan ring minus 32768 sampai 32767. Operasi yang dapat dilaksanakan dengan penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian integer serta pemangkatan. Operasi sebelumnya disebut dengan operasi binar atau operasi aritmetik yang bekerja terhadap dua integer atau operan, sedangkan operator punya satu operan yaitu sebut unar atau dalam kurung negasi sama dengan not. Selain itu ada juga operasi tambahan disediakan oleh bahasa pemrograman tertentu, yaitu MOD atau sisa hasil pembagian bilangan, div hasil pembagi bilangan, ABS mempositifkan bilangan negatif, SQR menentukan nilai akar dari bilangan penulisan dalam bahasa pemrograman Pascal, var A atau integer. Jenis tipe data yang kedua yaitu tipe data real, di mana data numerik yang mengandung pecahan golongan dalam jenis data real atau floating point. Operasi yang berlaku pada bilangan integer juga berlaku pada real. Selain itu, ada operasi lainnya seperti int atau membuatkan bilangan real, misalnya int dalam kurung 34,67 jadi 35 sama dengan 35. Kemudian tipe data selanjutnya adalah tipe data boolean. Tipe ini dikenal pula sebagai logical data type yang digunakan untuk melakukan pengecekan kondisi satu program, di mana elemen datanya hanya berada dua, yaitu true and false. Biasanya dinyatakan pula dengan operasi 1 dan 0. Operator terdiri dari AND, OR, dan NOT. Dan urutan operasi terdapat dari NOT mendapat prioritas utama, kemudian baru AND dan OR. Kecuali diberi tanda kurung, sama halnya dengan tabel logika, nilai true and false dapat dihasilkan dengan oleh operator relasional. Berikut operator tersebut adalah kurang dari, lebih dari, sama dengan, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan, kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Contohnya sebagai berikut: 6 kurang dari 12 dan A kurang dari, lebih dari, A sama dengan salah, 6 kurang dari 12 sama dengan benar. Yang keempat, tipe data string atau karakter.
tipe ini mempunyai elemen sebagai berikut, yaitu 0, 1, 2, 3, 4 sampai 9, kemudian A, B, C, D sampai Z. Dan elemen lain seperti tanda tanya, bintang, slash, dan lain-lain. Data tipe majemuk yang berbentuk karakter disebut string. Suatu string adalah barisan simbol yang diambil dari himpunan karakter yang digunakan untuk membentuk string dinamakan alfabet. Begitulah pengertiannya. Jadi kemudian tipe data string contohnya himpunan string A, B, A, B, 1 dapat berisi antara lain AB1, AB, A1B, A1AB, dan seterusnya, yang seterusnya dari elemen-elemen ini. Termasuk dari string null merupakan tipe data string yang kosong atau hampa. Contohnya seperti ini, yang tidak ada data sama sekali, kosong. Kemudian secara umum string atau S dinyatakan sebagai S, A1, A2, A3, dan AN. Jadi data string dinyatakan sebagai berikut. Kemudian panjang string dinyatakan dengan S sama dengan N, atau S dalam kurung sama dengan N, di mana N adalah banyak karakter yang membentuk string. Untuk string null adalah 0, dan untuk blank atau spasi sama dengan 1. Kemudian sistem bilangan merupakan number system atau suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Sistem bilangan yang banyak dipergunakan oleh manusia adalah sistem bilangan desimal. Itu sistem bilangan yang menggunakan 10 macam simbol untuk mewakili suatu besaran. Sistem ini banyak digunakan karena manusia mempunyai 10 jari yang membantu perhitungan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian konsep inilah yang dipakai untuk sistem bilangan binary yang mempunyai 2 macam, yaitu mewakili suatu besaran nilai. Selain bilangan biner, komputer juga menggunakan sistem bilangan oktal dan heksadesimal. Kemudian lanjut ke teori bilangan. Teori bilangan adalah suatu cara untuk mewakili sistem besaran dari suatu item fisik, di mana sistem bilangan ini yang paling banyak dipergunakan manusia adalah sistem bilangan desimal, yaitu sistem bilangan yang banyak digunakan yang menggunakan 10 macam simbol mewakili suatu besaran, di mana basis yang digunakan masing-masing sistem bilangan itu tergantung dari jumlah nilai bilangan yang dipergunakan. Berikut adalah contohnya. Di bilangan desimal angka 0 sampai 9. Kemudian bilangan biner hanya terdiri dari angka 0 dan 1. Bilangan oktal dari angka 0 hingga 7 dengan jumlah bilangannya itu 8. Kemudian heksadesimal dari angka 0 sampai 9. Kemudian alfabet dari A sampai F dengan jumlah bilangan 16. Kemudian untuk sistem bilangan desimal ini saya jelaskan ulang. Sistem bilangan desimal merupakan 10 macam simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5 hingga 9. Kemudian sistem ini menggunakan basis 10, di mana bentuk nilainya berupa integer desimal atau nilai pecahan. Contohnya sebagai berikut, integer desimal misalnya integer desimal 8598 dapat diartikan dengan seperti ini, dengan basis dari absolute value dari angka 8, kemudian posisinya angka 10 pangkat 3, dimana jumlahnya ada 8000, dan seterusnya. Seperti ini angka 5, dan absolutnya posisinya mungkin angka 10 pangkat 2, sehingga angka ini berbentuk bentuk posisi ratusan, yaitu 500. Kemudian dalam angka 9 dikali dengan 10 pangkat 1 yang membentuk angka puluhan, yang akhirnya membentuk angka 90, hingga angka 8 yang membentuk angka satuan dikali dengan 10 pangkat 0 menjadi angka 8. Kemudian dijumlahkan menjadi 8598. Kemudian dalam angka desimal terdiri dari 2 hal, yaitu absolute value merupakan nilai dari
masing-masing digit bilangan seperti ini dari 8, 5, 9, dan 8. Kemudian position value, angka yang berada di kanan yaitu 10 pangkat 3, 10 pangkat 2, dan 10 pangkat 1 serta 10 pangkat 0. Kemudian untuk materi selanjutnya, contoh bilangan desimal dalam pecahan. Misalnya nilai-nilai dari desimal dari 183,75 adalah pecahan desimal yang dapat dikonversi menjadi 18375 dengan absolute value-nya. Kemudian 10 pangkat 2, 10 pangkat 1, 10 pangkat 0, hingga 10 pangkat min 1 dan 10 pangkat min 2 sebagai position value-nya. Dan akan menghasilkan seperti ini, dari angka ratusan, puluhan, satuan, hingga satu angka belakang koma dan 2 angka belakang koma, sehingga menghasilkan 183,75. Kemudian kita lanjut dengan bilangan binar. Bilangan binar di sini terdiri dari dua macam, yaitu simbol 1 dan 0. Simbol 1 dan 0 ini dapat diartikan sana. Contoh bilangan 1001 yang baca 1000. Bacanya 1001, yaitu 1, di mana 1 yang dari kanan ini dapat diartikan dengan 1 dikali 2 pangkat 0. Kemudian selanjutnya 0 dikali 2 pangkat 1, 0 dikali 2 pangkat 2, dan 1 dikali 2 pangkat 3, sehingga menghasilkan sebagai berikut dari angka 1, 0, 0, dan 8. Sehingga dapat dijumlahkan dari hasil ini, yaitu angka 9 dengan basis 10. Tuh, desimal. Jadi kemudian sistem bilangan oktal. Sistem bilangan oktal ini terdiri dari 8 macam simbol, yaitu angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan berbasis 8 digit angka, di mana value sistemnya berpangkat nilai dari 8. Contohnya adalah 12 oktal sama dengan berapa biner. Contohnya ini seperti ini, dari angka 2 kemudian dipangkatkan dengan 8 pangkat 0 menjadi 2 kali 1, yaitu 2. Kemudian 1 pangkat 8 pangkat 1, kemudian 1 dikali 8 menjadi 8. Dan dijumlahkan menjadi angka 10. Jadi dari oktal dari 12 merupakan 10 dari biner. Kemudian bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal ini memiliki berbasis 16, tapi pada basisnya itu terdiri dari angka 0 sampai 9, kemudian dilanjutkan dengan huruf alfabet seperti A, B, C, dan D, E, F, di mana A sama dengan 10, B sama dengan 11, C sama dengan 12, D sama dengan 13, E sama dengan 14, dan F sama dengan 15. Di mana position value sistemnya dengan pangkatan dari 16 atau pangkat 16. Di contohnya C7 heksadesimal berapa desimal. Jadi di sini kita akan konversi 7 terlebih dahulu. 7 dikali 16 pangkat 0, yaitu 7 dikali 1 sama dengan 7. Kemudian C adalah di sini adalah 12. Kemudian 12 dikali 16 pangkat 1 adalah 16. 12 kali 16 adalah 192. Kemudian ditambahkan 7 menjadi 199. Jadi C7 heksadesimal merupakan 199 angka pada desimal. Untuk selanjutnya kita akan lanjut ke operasi aritmatika pada bilangan biner. Pertama, penjumlahan. Dasar penjumlahan biner adalah 0 tambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 0 sama dengan 1, dan 1 tambah 1 sama dengan 0. Di mana sistem ini dapat meminjam, 1 tambah 1 ini dapat meminjam sistem meminjam dari 1, yaitu 1 tambah 1 sama dengan 2. Karena digit terbesar dari binary 1, maka harus dikurangi dengan 2 basis, itu 2 kurang 2 sama dengan 0 dengan carry of 1 dengan sistem meminjam 1. Contohnya 1 ditambah 1011 tambah 0 sama dengan 10011. Berikut adalah contohnya. 1 tambah 0 merupakan 1, tulis 1, kemudian 1 tambah 0 merupakan 1, ditulis 1. Kemudian 1 tambah 1 merupakan 0 karena ini lanjut
sudah menghasilkan angka 2, tulis 0 di sini, kemudian 1 sisanya itu dibawa ke depan, kemudian 1 tambah 1 menjadi 0 lagi, dan satunya dibawa ke depan juga, kemudian 1 tambah 1 menjadi 0 lagi, satunya dibawa ke depan juga menjadi 1. Jadi angka terakhir ini ditulis menjadi 1 di sini, 1 0 0 0 1 1. Kemudian pengurangan pada aritmatika biner. Pengurangan ini biner dapat dikurangkan dengan cara yang sama dengan pengurangan desimal. Dasar pengurangan masing-masing biner adalah 0, 0, 0 dikurang 0 sama dengan 0, 1 dikurang 0 sama dengan 1, dan 1 dikurang 1 sama dengan 0, 0 dikurang 1 sama dengan 1 dengan sistem meminjam 1 dari posisi sebelah kirinya. Ukurannya sebagai berikut: 1 1 1 1 01 dikurang dengan 1 1 0 1011 dikurang menjadi hasil seperti ini, 1 0 0 1 0, dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pada 1 kurang 1 sama dengan 0, kemudian 0 kurang 1 dipinjam 1 dengan bagian kirinya, kemudian 1 menjadi 1, kemudian 1 dikurang 0 dikurang 1 menjadi 0, dan 1 dikurang 1 menjadi 0, dan 1 dikurang 0 menjadi 1. Kemudian lanjut untuk operasi selanjutnya, itu perkalian pada bilangan biner. Perkalian pada bilangan biner ini menggunakan cara yang sama pada bilangan desimal. Dasar perkalian biner itu adalah 0 kali 0 sama dengan 0, 1 kali 0 sama dengan 0, 0 kali 1 sama dengan 0, dan 1 kali 1 sama dengan 1. Di mana contohnya sebagai berikut. Contohnya di sini desimal. Jika di desimal bahwa 14 kali 12 merupakan 28, merupakan 28 ditambah 14 seperti ini, kemudian menghasilkan 168, dan untuk biner bilangan tersebut akan dikonversi seperti berikut. Dari angka ini, dari angka 2, 8, kemudian dari angka biner akan dikalikan seperti ini. Setelah ini 1110 dan 11100 dikali dengan saling mengalih, kemudian akan menghasilkan seperti ini. 0 kali 0 menjadi 0 0 0, 0 dikali 0 di atas ini menjadi 0 0 0, kemudian angka 1 dikali 0 menjadi 0, 1 1 1 1 menjadi 1 1 1 1, kemudian 1 kali 0 menjadi 0, 1 kali 1 menjadi 1 1 1 1, kemudian angka ini dijumlahkan menjadi 0 0 0 1 0, tambah 1 sama dengan 0, kemudian di sini 1, lanjut di sini lagi 1 tambah 1 0, kemudian lanjut ke sini lagi 1, dan hasilnya menjadi 1 0 1 0 1 0 0 0. Kemudian pembagian pada bilangan biner. Pembagian pada bilangan sama dengan pembagian pada bilangan desimal, yaitu di mana 0 bagi 1 sama dengan 0, dan 1 bagi 1 sama dengan 1, di mana pembagian bilangan biner 0 tidak mempunyai arti, sehingga dasar pembagian biner adalah 0 bagi 1 sama dengan 0, dan 1 bagi 1 sama dengan 1. Jadi tidak ada arti bilangan biner 1 bagi 0 itu. Contohnya seperti ini. Jika di desimal seperti ini, 5 bagi 125 sama dengan 25, maka di biner angka-angka ini dapat dikonversikan menjadi 101 seperti ini. Namun sebenarnya tidak sama dengan jumlah yang seperti ini, tapi angka-angka biner yang sudah tersedia dimasukkan seperti ini. Contohnya di sini 10101 dibagi dengan 1 1 1 1 1 1 1 1, kemudian hasilnya akan menjadi seperti ini. Jadi hasil yang mendekati ini kemudian dibagi ini, dikurangkan ini,
dikurangkan lagi hingga menjadi 0, kemudian hasilnya akan menjadi seperti ini. Hingga menjadi hasil 1001. Kemudian operasi matematika pada bilangan oktal. Pertama, penyebelahan. Langkah-langkah penyebelahan bilangan oktal sebagai berikut. Tambahkan masing-masing kolom secara desimal, kemudian rubah menjadi hasil desimal ke oktal. Tulis hasil digit yang paling kanan dari hasil oktal, kemudian kalau hasil penyebelahan tiap-tiap kolom terdiri dari 2 digit, maka digit yang paling kiri melakukan carry of penyebelahan kolom selanjutnya. Contohnya sebagai berikut. Jadi di sini contohnya, jika di desimal seperti ini, maka di oktal seperti ini. 5 tambah 7 desimal ini maka menjadi 12 dan 8. Kemudian dikonversi menjadi 14, 8. Kemudian hasil lebih dari angka 1 di sini akan dibawa ke sini menjadi angka desimal. Kemudian 2 tambah 2, 4, ditambah 1 menjadi 5. Layaknya seperti penjumlahan biasa, namun hanya perbedaannya di sini hasilnya desimal akan dikonversi menjadi oktal, kemudian oktal di sini lebih oktal dari sini akan dibawa ke sini. Layaknya penjumlahan biasa. Hingga menghasilkan 5, kemudian 1 dan menghasilkan 1 oktal. Kemudian pengurangan pada bilangan oktal sebagai berikut. Jika di desimal 108,87 maka sama dengan 200. Jadi di oktal kita akan menggunakan sistem yang sama dengan pengurangan desimal. Namun pada dasarnya sistem ini menggunakan sistem meminjam, sama dengan seperti di sistem bilangan desimal. Namun seperti sebelumnya, 4 dan 7 ini sudah dikonversi menjadi bilangan oktal. Pada dasarnya pengurangan ini sudah berada pada bilangan oktal, kemudian dikurangkan sama-sama dengan bilangan oktal. Kemudian hasilnya tetap saja bilangan oktal, yaitu 025, dimana hasilnya adalah 25. Kemudian langkah-langkah perkalian, yaitu langkah kalikan masing-masing kolom perkalian pada bilangan oktal, kemudian rubah hasil dari desimal ke oktal, dan tuliskan hasil digit paling kanan dari hasil oktal. Kalau hasil perkalian kolom terdiri dari 2 digit, maka digit yang paling kiri merupakan carry of yang ditambahkan pada hasil perkalian kolom selanjutnya. Contohnya sebagai berikut. Jika di desimal seperti ini, 14 kali 12 maka 168. Hasil ini akan ditambahkan ke sini. Kemudian jika di oktal maka 16 kali 14 desimal ini akan diubah menjadi oktal terlebih dahulu, kemudian 2 digitnya akan dibawa ke sini, kemudian dikali lagi dan ditambahkan dikali lagi ini, kemudian ditambahkan ketiga, kemudian menghasilkan angka 7. Kemudian angka 1 ini 1 4 kali 6, kemudian 4 kali 1 ditambah 3 sama dengan 70. Kemudian selanjutnya angka 1 dan 6 ini dikali lagi, 1 kali 6 menjadi 6, dikonversi ke bilangan oktal, kemudian 1 kali 1 sama dengan 1 dikonversi ke bilangan oktal. Kemudian dijumlahkan angka ini menjadi 10, layaknya penjumlahan biasa. 2 tambah 1, 5 tambah 1, di sini taruh satunya lebihnya, kemudian jadi angka 2. Kemudian hasilnya adalah 250.
Kemudian dari hasil ini mohon maaf. Kemudian dari hasil ini kita akan pertama tambahkan dulu angka ini kan biner nih, 70 dan 16 ini angka biner. 7 tambah 6 biner itu sama dengan 13 biner. Sama dengan 13 desimal. Kemudian 1 sampai angka 1 dan angka 0 ini merupakan satu desimal, dan tambah 1 desimal ini merupakan angka desimal menjadi 2 desimal. Kemudian angka 3 hasil dari 7 tambah 6 dan 1 tambah 1 ini dikonversi menjadi oktal. Dan kemudian hasil ini dibawa ke sini, angka 2. Jadi angka 0 tadi sudah diturunkan, 0 biner sama dengan 0 desimal sama dengan 0 oktal, dan kemudian hasil ini 13 biner ini dikonversi menjadi oktal. Kemudian angka satunya dibawa ke depan, kemudian ditambahkan 2 biner ini dikonversi 2 desimal ini dikonversi menjadi 2 oktal. Kemudian hasilnya akan menjadi 250. Kemudian pada pembagian bilangan oktal, contohnya sebagai berikut. 250 bilangan oktal dibagi dengan 14 oktal. Dimana langkah-langkah pengerjaannya sebagai berikut, yaitu konversi bilangan dalam bilangan desimal. Jadi konversi dulu bilangan tersebut dalam bilangan desimal, kemudian kalau sudah sebagai berikut menghasilkan 128 dan 14 menghasilkan 12 bilangan desimal. Kemudian hasil dari konversi tersebut diubah menjadi desimal dan dibagi hasil tersebut dibagi dengan hasil yang sebelumnya juga. Misalnya kan tadi di sini hasilnya 168 dan 12 dari pembagian 250 dibagi 14. Kemudian hasil ini dibagi layaknya seperti tadi, 168 dibagi 12, kemudian menghasilkan 14. Kemudian 14 dikonversi menjadi bilangan oktal, di mana 14 ini dibagi 8, sisa 6, yaitu dibagi 1, sisa 6. Jadi bilangan oktal dari hasil pembagian ini adalah 16 oktal. 250 dibagi 14 adalah 16 oktal. Kemudian untuk penjumlahan heksadesimal. Penjumlahan heksadesimal ini dilakukan dengan cara yang sama dengan bilangan oktal, dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tambahkan masing-masing kolom secara desimal, kemudian rubah dari hasil desimal itu ke heksadesimal, kemudian tuliskan hasil dari digit paling kanan dari hasil heksadesimal. Kalau hasil penjumlahan tiap-tiap kolom terdiri dari 2 digit, maka digit yang paling kiri merupakan carry of penjumlahan kolom selanjutnya. Jadi seperti tadi, misalnya di desimal ini 2898 ditambah 1073 sama dengan 4062. Jika di heksadesimal BAD ditambah 431 akan menjadi FDE, di mana D heksadesimal ditambah 1 di mana E dihasilkan dari D heksadesimal ditambah 1 heksadesimal sama dengan 13 desimal ditambah 1 desimal sama dengan 14 desimal, kemudian menghasilkan E. Kemudian A tambah 3 heksadesimal menghasilkan 10 desimal dan tambah 3 desimal menjadi 13 desimal sama dengan D heksadesimal. Kemudian pada F B tambah 4 yaitu B heksadesimal ditambah 4 heksadesimal menjadi 10 desimal dan ditambah 4 desimal menjadi 15 desimal, di mana kalau dikonversi ke dalam heksadesimal menjadi F heksadesimal. Kemudian pengurangan heksadesimal
pengurangan desimal dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti contoh berikut. Pada desimal seperti ini, 483 dikurang 1575 itu 3258 layaknya pengurangan biasa. Namun pada heksadesimal, hasil ini misalnya 12E1627 menghasilkan CBA. Jadi pada CBA ini 16 dikonversi dulu ke dalam 16 ini, angka E ini dikonversi dulu menjadi desimal. Kemudian angka ini dipinjam oleh dari angka 1 dan 7 desimal. Kemudian dikurangkan oleh ke 7. Angka 1 ini dikurangkan ke 7 kan menjadi 11, dikurang 7 menjadi 10 desimal. Kemudian dikonversi menjadi A heksadesimal. Kemudian pada pengurangan yang kedua yaitu E adalah sisa dari E ini yaitu 14 desimal, kemudian dikurang dengan 2 desimal, dipinjamkan dikurang 1 dikurang 1 desimal yang dipinjam tadi, yang di sini yang dipinjam tadi. Kemudian menjadi 11 desimal yang dikonversi jadi B heksadesimal. Kemudian pada yang selanjutnya yaitu 6 dikurang 2 dikurang 6, kemudian dipinjam di sini 16 desimal ditambah 2 dikurang 6 desimal yaitu menjadi 12 desimal. Jadi di sini setiap pinjam itu dia tuh bernilai 16 ya, 16, kemudian ini bernilai 16. Yang di sini bernilai 1 karena hasil pinjaman di sini bawa ke sini, kemudian hasilnya ini tuh lagi di bawah di sini yang menghasilkan 1 dikurang 1 sama dengan 0. Jadi setiap dia meminjam, satu pinjaman itu bernilai 16, kemudian hasil efek dari pinjam itu berlanjut ke bagian pengurangan selanjutnya. Misalnya di sini sudah dipinjam, kemudian ini akan berefek ke sini ke pengurangan selanjutnya, kemudian di sini juga minjam lagi, ini akan berefek lagi ke peminjaman selanjutnya. Akhirnya hasilnya akan menjadi CBA, di mana C merupakan heksadesimal, B merupakan heksadesimal, dan A merupakan heksadesimal juga. Kemudian langkah-langkah perkalian. Jadi di sini langkah-langkah perkalian itu yang pertama, kalikan masing-masing kolom secara desimal, kemudian rubah hasil desimal ke heksadesimal, tuliskan hasil paling digit paling kanan dari heksadesimal. Kemudian kalau hasil perkalian terdiri 2 digit, maka digit paling kiri merupakan carry off yang ditambahkan dari hasil perkalian selanjutnya. Contohnya sebagai berikut. Jika pada heksadesimal seperti ini normal, kemudian jika pada desimal seperti ini normal, kemudian pada heksadesimal jika AC dikali 1B, maka hasilnya adalah 764, di mana angka C dikali B ini akan menghasilkan 12 pangkat diubah ke desimal terlebih dahulu, yaitu 12 desimal dan dikali dengan 11 desimal, ditambah dengan 84 sama dengan 84 heksadesimal, dimana kemudian angka 76 ini dihasilkan dari angka A dikali B dikali A, kemudian 8, kemudian 2 digit ini, hasil dari 2 digit ini dibawa ke sini, kemudian angka ditambah 8. Setelah itu konversi
konversi dulu bilangan ini A dan B ini menjadi bilangan desimal. Kemudian jika sudah dikonversi menjadi 10 desimal dikali 11 desimal, maka ditambahkan ke angka 8 tadi, hasil dari 2 digit di atas tersebut. Kemudian menyaksikan angka 76, 764. Ini baru satu angka di sini ya, belum lanjut lagi. Kemudian pada angka selanjutnya itu hasilnya AC. Jadi pada AC ini sebelumnya C dikali 1 dan A dikali 1, dimana konversi dulu bilangan heksadesimal ini menjadi desimal, dimana 12 desimal adalah C16, kemudian 1 desimal adalah 1 dari heksadesimal, sama dengan kemudian dikali menghasilkan 12 desimal, kemudian dikonversi lagi menjadi heksadesimal yaitu C16, dimana langsung ditulis saja dengan huruf C di sini. Kemudian A dikali 1 itu dikonversi dulu menjadi bilangan desimal, kemudian A heksadesimal ini kembali lagi dikonversi dari hasilnya itu 10 desimal dikonversinya di A heksadesimal. Kemudian hasil ini merupakan penjumlahan dari ini. Yang pertama yaitu 4, kemudian C tambahan 6 itu ini itu masih sudah dikonversi menjadi heksadesimal, kemudian diubah lagi menjadi desimal seperti ini, kemudian menghasilkan 18, kemudian dikonversi lagi menjadi heksadesimal. Untuk penjumlahan selanjutnya juga sama, 7 ditambah A ini juga dikonversi menjadi heksadesimal. Kemudian hasil dari digit 2 digit di atas ini akan dibawa ke sini, angka satu ini dibawa ke sini, ditambahkan ke sini, kemudian dikonversi menjadi desimal dulu, kemudian dijumlahkan, baru dikonversi lagi menjadi heksadesimal. Kemudian angka ini ditambahkan ke sini di angka paling depan dari kiri, kemudian angka 2 ini ditambahkan ke kiri sini, kemudian angka 4 ini turun ke sini, akan menghasilkan 12.224 desimal, heksadesimal, atau 1224 heksadesimal. Kemudian pada pembagian heksadesimal seperti berikut. Misalnya contoh 52B dibagi dengan 9B dengan 9, di mana angka ini merupakan sama-sama dengan angka heksadesimal. Tahapannya sebagai berikut: konversi dulu ke dalam bilangan desimal layaknya seperti tadi. Yang pertama 52B konversi menjadi 2323 bilangan desimal, kemudian angka 9 dikonversi menjadi 9 desimal. Kemudian jika sudah, hasil konversi dibagi masing-masing bilangannya. Contohnya tadi sudah mendapatkan hasil pada 52B yaitu 1323, kemudian dibagi oleh 9 dari hasil 9 heksadesimal menjadi 9 desimal, yaitu menghasilkan 147 desimal. Dimana hasil pembagian ini layaknya seperti bilangan oktal tadi, dikonversi dibagi oleh basis 16, dimana 16 dikali 9, kemudian memiliki sisa 3. Angka dari 9 ini dikonversi menjadi hasil yaitu 9 dengan 3 pada sisanya. Kemudian hasil ini adalah bilangan desimal, di mana bilangan ini merupakan hasil dari konversi bilangan desimal ke dalam heksadesimal. Kemudian kita lanjut ke konversi bilangan. Konversi bilangan merupakan satu proses di mana satu sistem bilangan dengan basis yang tertentu dijadikan menjadi bilangan dalam basis lain. Contohnya bilangan desimal ke bilangan biner sebagai berikut.
Contohnya jika pembagiannya itu 45 desimal menjadi bilangan biner, maka 45 itu dibagi dengan basis 2. Jadi dari 45 dibagi 2, itu dimana 2 kali berapa menghasilkan terdekat dari angka 45 yaitu 44. Kemudian dikurangi dengan angka 45, sisanya dibawa ke sini, kemudian angka 22 lagi seperti itu dikali 2 berapa biar dapat angka yang dapat mengurangi angka tersebut hingga menjadi 0, yaitu sisanya 0. Kemudian angka 11 ini dikali 2 juga, dibagi 2, angka berapa yang mendekati angka 11 ini dikali berapa, kita dikali 5, yaitu 10, sisa 1. Kemudian angka 5 ini juga dibagi 2 dengan angka yang mendekati dari 5, yaitu angka 2 dikali 2, yaitu 4, kemudian sisa 1. Kemudian angka 2 ini dibagi 2 juga oleh basis 2, yaitu angka yang paling dekat yaitu 2 kali 2, yaitu 2 kali 1 yaitu 2, dimana 2 kurang 2 ini menjadi sisa 0. Jadi layaknya seperti biasa, konversi bilangan itu kemudian dihitung dari bawah ke atas. Jadi seperti ini, dari angka 1 1 0 1 1 1 0 1. Ditulis dari bawah ke atas ya. 1 0 1 1 0 1. Jadi saat dikonversi nanti akan seperti ini. Kemudian untuk konversi bilangan, berikut adalah suatu proses konversi bilangan dalam bentuk tabel, di mana masing-masing konversi bilangan itu saling terhubung, di mana jika bilangan desimal ke bilangan oktal, maka bilangan desimal dibagi dengan 8. Jika bilangan biner ke bilangan oktal, maka pisahkan tiap digit lalu konversi ke bilangan 0 sampai 7. Namun sebaliknya juga, jika bilangan oktal ke bilangan desimal, ubah bilangan oktal terlebih dahulu, kemudian dengan metode LSB atau MSB dikali 8, dikali 8. Kemudian pada bilangan oktal ke biner itu, konversi bilangan oktal menjadi bilangan biner, kemudian menjadi 3 digit. Contohnya misalkan contoh. Kemudian pada bilangan desimal ke heksa bilangan desimal dibagi dengan 16. Kemudian pada bilangan biner ke heksa itu pisahkan tiap 4 digit lalu konversi ke bilangan 0 sampai F, seperti contoh pada aritmatika tadi. Kemudian pada bilangan heksa sebaliknya, ubah bilangan heksa ke metode LSB atau MSB dikali dengan 16. Kemudian pada bilangan heksa ke biner tuh, setiap konversi bilangan heksa menjadi biner yang menjadi setiap 4 digit. Mungkin nanti kalau menghitung jaringan tahu dah ini. IP hitung IP. Jadi kemudian untuk selanjutnya itu konversi bilangan dari bilangan desimal ke oktal, yaitu contohnya sebagai berikut. Kemudian bilangan desimal itu dengan 8 itu diambil sisa pembagiannya. Contohnya 385 desimal itu sama dengan berapa oktal? 385 itu dibagi 8 menjadi dikali mencari hasil terdekat dari 8 kali berapa hingga terdekat ini, kemudian sisanya tuh dibawa ke sini, kemudian ditambah ini, ditambah hasil kalinya, kemudian 48 bagi 8 itu berapa kali berapa biar menjadi 48, kemudian sisanya itu tidak ada karena 6 kali 8 adalah 48. Jadi langsung saya tulis dari bawah ke atas, yaitu 601. Dari sini ya, dari 601.
Kemudian untuk materi selanjutnya konversi bilangan desimal ke heksadesimal, di mana yaitu pembagi bilangan desimal dengan 16 kemudian diambil pembagiannya. Contohnya seperti ini, 183 desimal itu berapa heksadesimal. Jadi seperti tadi yang sudah saya jelaskan tadi, desimal itu dibagi dengan 16 digit dari 16 heksadesimal. Contohnya kan 1583 itu dibagi dengan 16 sama dengan 16 dikali 98 yang kemudian menyisakan 15 sebagai sisa dari pengurangan ini, pembagian ini. Kemudian hasil dari 98 ini dibagi 16 lagi. Kemudian hasil ini 16 kali 6 menghasilkan sisa 2. Maaf ada kesalahan tulis. Kemudian hasil ini dihitung dari sini, dari bawah ke atas, dari 6 kemudian 2, kemudian 15 ini convert menjadi bilangan heksadesimal, di mana 16 itu diwakili oleh huruf F, itu 62F dengan basis 16. Kemudian konversi bilangan biner ke desimal. Bilangan biner ke desimal yaitu yang pertama, jika bilangan contohnya jika 101 dikonversi ke biner jika 1001 dikonversi ke desimal, maka cara konversi sebagai berikut, yaitu 1 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 1, kemudian sama juga di bawahnya juga dikali dengan 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 hingga 2 pangkat 3 sama dengan 8, tergantung jumlah dari sini dan berapa basisnya di sini. Kemudian jika sudah menemukan hasil seperti ini, maka hasil ini ditambahkan ke dalam bentuk desimal, yaitu sebenarnya ini 9 hasilnya, namun kenapa 8, 1 pangkat 3 1 kali 2 pangkat 3 itu 8, 1 kali pangkat 2 itu 1, ini 9 pantasnya ini 9. Kemudian untuk selanjutnya konversi bilangan dari biner ke oktal. Kemudian caranya itu dapat dilakukan dengan mengkonversikan tiap 3 buah digit dari biner yang dimulai dengan bagian belakang. Contohnya dari 1101101000 biner itu dapat dikonversikan menjadi berapa oktal. Jadi kita ambil dari setiap 3 digit dari belakang, yaitu 100, 100, 100, 010 dan 11. Jadi diperjelas sebagai berikut. 100 ini dikonversi ke dalam basis 2, yaitu 2 dari 0 kali 2, 0 kali 2 pangkat 1 dikali 0 2 pangkat 2, jadi hasilnya 4. Kemudian angka 010 ini juga dikonversi sebagai berikut menjadi hasil dunia 2, yaitu kemudian angka 11 ini dikonversi menjadi hasilnya 3, dan seterusnya seperti yang lain. Kemudian hasilnya akan digabung seperti ini jadi 3, 2, 4 basis 8. Kemudian untuk konversi bilangan heksadesimal dari biner ke heksadesimal. Konversi ini dapat dilakukan dengan cara mengkonversikan tiap-tiap 4 buah digit biner yang dimulai dari bagian belakang. Layaknya mengkonversi sebuah IP lah, kalau menurut saya. Kemudian namun perbedaannya di sini penulisannya akan diganti dengan 4 dan D. Contohnya seperti 1101 biner dikonversi menjadi heksadesimal, ambil 4 digit belakangnya, ambil 4 digit kemudian di depannya,
Kemudian 4 digit ini dijumlahkan menjadi 4 dan 4 digit ini dijumlahkan menjadi D. Di mana D ini adalah 1 ditambah 4 ditambah 8, yaitu 13. Kemudian untuk selanjutnya pada bagian ini kita akan selanjutnya untuk konversi dari bilangan oktal ke desimal. Jadi pada bilangan ini contohnya yaitu dengan cara mengalihkan masing-masing bit dalam bilangan dengan position value-nya, yaitu contohnya 12 oktal sama dengan berapa biner. Jadi masing-masing position value ini dikalikan ke dalam masing-masing absolute value ini dikalikan dengan position value, yaitu yang pertama 2 kali 8 pangkat 0 yaitu 2, kemudian 1 kali 8 pangkat 1 yaitu 8, dimana hasil ini akan berubah menjadi 10 desimal. Kemudian untuk konversi bilangan oktal ke biner. Jadi pada bilangan ini contohnya dilakukan dengan mengkonversikan masing-masing 3 digit oktal ke 3 digit biner. Contohnya misalnya ini adalah 6502 oktal, maka berapa biner? Kemudian masing-masing angka ini dikonversikan dari angka 2 menjadi 3 digit, 0 menjadi 3 digit, kemudian 5 menjadi 3 digit, dan 6 menjadi 3 digit. Kemudian dikonversi dari belakang yaitu 010, 000, 001, 101 dan 110 dan 110. Kemudian pada bilangan oktal ke heksadesimal, konversi dilakukan dengan cara oktal menjadi bilangan biner kemudian dikonversikan menjadi heksadesimal. Jadi di sini kita konversi dulu dari angka contohnya angka 2537 oktal, kemudian dikonversi menjadi bilangan heksadesimal. Kita konversi dulu ke dalam bilangan biner, kemudian dikonversikan menjadi bilangan heksadesimal. Diambil 4 digit dari belakang, 4 digit dan 4 digit menghasilkan 55 dan F. Salah cuk. Ini ini 1111 sebenarnya, kemudian menghasilkan menghasilkan angka F, kemudian ini dikonversi lagi 0101, kemudian 010101 ini dikonversi lagi menghasilkan angka 5 dan angka 5. Kemudian untuk konversi heksadesimal dilakukan dengan cara merubah bilangan dari oktal ke bilangan biner, kemudian dikonversikan menjadi heksadesimal seperti tadi. Jadi pada bilangan oktal, misalnya contohnya 567 oktal, dikonversikan menjadi bilangan binary terlebih dahulu, kemudian dikonversi ke dalam heksadesimal menjadi 177. Kemudian lanjut dari bilangan heksadesimal ke desimal. Konversi bilangan heksadesimal yaitu konversi bilangan ke desimal yang pertama yaitu konversi bilangan dari angka C7 ini, contohnya 7 dikali 16 pangkat 0 menjadi 7, kemudian C dikali 16 pangkat 1 menjadi 162, kemudian ditambahkan menjadi 199 desimal. Selanjutnya untuk konversi bilangan dari heksadesimal ke binary, konversi dapat dilakukan dengan cara konversi masing-masing 4 digit heksadesimal ke 4 digit binary, di mana misalnya ada D6 heksadesimal dapat dikonversi menjadi 4 digit yaitu 60110
dan D1101. Kemudian dapat digabungkan dan menghasilkan hasil 1101010110. Kemudian untuk pada heksadesimal ke oktal, misalnya angka 55F ini yang tadi dikonversikan menjadi bilangan oktal dari heksadesimal ke oktal. Angka ini diambil dulu, dijadikan biner dulu menjadi 3 digit. Dikonversi tersebut menjadi biner dari masing-masing angka ini. Misalnya ini F ini F ini dikonversi menjadi 4 digit, yaitu 1111, kemudian 5 ini dikonversi menjadi 4 digit 11010, kemudian bilangan 5 lagi ini menjadi 1010, kemudian dikonversi lagi menjadi 0101 0101 1111, dan dikonversi ke dalam bilangan oktal menjadi 2537 oktal. Kemudian terus selanjutnya konversi ke oktal dari heksadesimal ke oktal, dimana contohnya D6 dapat dikonversi menjadi tadi diubah dulu ke dalam biner, kemudian dikonversi ke oktal. Misalnya D6 ini dapat dikonversi dari D1101 kemudian 60101, kemudian diubah menjadi oktal, di biner, kemudian diubah menjadi biner, kemudian diubah lagi menjadi oktal, jadi 3, 2, dan 6. Kemudian pada konversi bilangan biner ke desimal dapat dilakukan sebagai berikut. Contohnya seperti ini, dari angka dari angka-angka ini dapat dari absolute value kemudian dikali dengan persentase value-nya, yaitu berbasis 2. Absolutnya yaitu 11010, kemudian dikali oleh dari angka 2 pangkat 0 dari bawah, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan 2 pangkat 4. Kemudian hasil ini ditambahkan menjadi 25. Kemudian ini bilangan dari bilangan oktal ke desimal. Kemudian ini contoh dari bilangan heksadesimal ke desimal, contoh dari bilangan desimal ke biner, dan ini contoh dari bilangan desimal ke heksadesimal. Dan itu contoh-contoh dari sudah yang saya jelaskan tadi. Kemudian kita lanjut ke mungkin itu saja. Jadi sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Pada dasarnya kita hanya perlu jika pada operasi bilangan kita hanya perlu memahami konversi-konversi yang dilakukan antar bilangan dari heksadesimal, dari biner, dari desimal, biner, heksadesimal, dan oktal. Karena masing-masing basis itu memiliki basisnya masing-masing. Contohnya jika di desimal memiliki basis 10, jika di biner memiliki basis 2 yaitu 1 dan 0. Kemudian pada oktal memiliki basis 8 dari 0 sampai 7. Kemudian pada heksadesimal dari 0 sampai memiliki basis 16 dari 0 sampai 9. Kemudian dilanjutkan dengan huruf alfabet dari A sampai F yang mewakili dari 10 sampai 15. Jadi terima kasih, sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan, dan selamat tinggal.